Cukup banyak poin-poin yang tertera di dalam sana. Intinya Jaden telah mengetahui tentang penjebakan tersebut. Gianni meminta sejumlah uang dan selama pernikahan Jaden tetap menjalin hubungan dengan Lisa. Astaga! Apa-apaan ini Jay? Maki Papa Rendra, sementara Jaden sudah tak bisa menjawab apa-apa, bahkan tak berani lagi membalas tatapan sang ayah yang menatapnya lang padanya. Jangan diam saja Jay, jawab pertanyaan papamu. Timpal Mama Nadine, lengkap dengan tangis yang telah menghiasi wajah cantiknya. Dan melihat tangisan ibunya tersebut, Jaden tak kuasa untuk hanya diam pada. Akhirnya dia ceritakan semua yang terjadi di antara dia dan Gianni selama masa pernikahan mereka. Jaden juga mengambil sesuatu di dalam tas kerjanya, sebuah cek dengan jumlah uang yang bahkan lebih besar dibanding uang yang diminta oleh Gianni dalam surat kontrak tersebut. Gianni mengembalikannya, "Pak," terang Jaden seraya mengakhiri semua cerita. Plak. Sebuah tamparan keras Mama Nadine berikan pada Jaden. Keluarga Jonathan memang salah, tapi ternyata Jaden lebih salah lagi. Papa Rendra bahkan tercengang juga saat melihat kemarahan istrinya tersebut. "Apa kamu tahu jika Gianni hamil?" tanya Mama Nadine. Kedua mata Jaden seketika mendelik, sementara Papa Rendra sontak ternganga mulutnya. "Tidak tahu," tanya Mama Nadine dengan suara yang begitu tinggi, dan melihat sang anak yang diam dan justru nampak terkejut membuat tangis Mama Nadine jadi semakin pecah. "Dasar bajingan kamu Jaden. Mama tidak pernah mengajarkanmu jadi pria bajingan seperti ini." Maki Mama Nadine, dia juga memukuli Jaden dengan membabi buta. "Gianni hamil bahkan kamu tidak tahu. Bahkan kamu masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Astaga! Kesalahan apa yang sudah pernah kubuat ya Tuhan, kenapa anakku seperti ini?" rintih Mama Nadine. Papa Rendra tak tinggal diam, dia coba memeluk dan menenangkan sang istri. Sementara Jaden sudah tergugu di tempatnya berdiri. "Hamil? Bagaimana Mama bisa tahu jika Gianni hamil?" tanya Jaden dengan suaranya yang terdengar gemetar. "Bodoh!" pekik Mama Nadine, dia lantas melepas pelukan suaminya dengan kasar, lalu mengambil plastik berisi obat di atas ranjang, dia lemparkan obat itu di tubuh sang anak. "Ini pasti milik Gianni. Itu obat untuk ibu hamil Jay. Agar dia bisa sedikit mengurangi mual. Agar bayinya semakin kuat di dalam kandungan. Apa selama ini kamu tidak menyadarinya?" Jaden makin tergugu, ingatannya berputar beberapa waktu ke belakang, saat Gianni selalu mual di pagi hari, wajahnya pucat dan nampak lesu seharian, Gianni juga selalu mengkonsumsi obat tersebut. Dek! Jantung Jaden seperti mau copot saat itu juga, karena akhirnya dia menyadari tentang kehamilan tersebut. Gianni dan Mama Denisa memang salah, tapi ternyata kamu lebih salah lagi Jay. Ucap Mama Nadine. Sampai kapanpun menantu Mama hanya Gianni. Bukan Lisa. Pekiknya kemudian. "Ma, tenang dulu," kata Papa Rendra, dia kembali memeluk istrinya dan coba menghapus air mata itu. Sementara Jaden sontak mundur selangkah. Mundur 2 langkah lalu segera berlari pergi dari sana. Tujuannya kini hanyalah menemui Gianni. Dan mempertanyakan tentang hal ini. Benarkah Gianni hamil? Benarkah mereka akan segera memiliki anak? Sudah berapa usia kandungan anak mereka? Di antara banyaknya pertanyaan itu Jaden terus berlari dengan tergesa menuju mobilnya. "Apa Mama bilang Pak? Gianni pasti hamil, tapi Papa tidak mau dengar," ucap Mama Nadine pada sang suami. Ini pula lah pertimbangannya untuk tidak langsung menyetujui tentang perceraian itu. "Maafkan Papa Ma, Papa juga salah. Papa pikir kita harus membela Jaden mati-matian, tapi ternyata dia tidak pantas untuk dibela. Ini semua gara-gara kamu." Kesal Nadine,
masih menangis malah menyalahkan sang suami. Kenapa jadi papa yang salah? Dulu waktu mama hamil Jaiden, papa juga masih berhubungan dengan banyak wanita, lihat anakmu sekarang. Kalian sama saja. Maafkan papa, ma. Iya papa yang salah, pasrah papa Rendra. Tentang masa lalu dia memang paling banyak salahnya. Sementara itu di tempat lain, Jaiden kini tengah berada di jalanan menuju perusahaan sang istri. Ya, hingga detik ini Gianni masihlah istrinya, karena dia belum menandatangani surat perceraian tersebut. Dengan kecepatan yang tinggi Jaiden melajukan mobil tersebut, tiba di sana dia kembali berlari masuk, langsung menuju ruangan Gianni tanpa peduli jika karyawan bagian resepsionis memanggil namanya. Tuan Jaiden, Anda mau kemana? Nyonya Gianni tidak ada di ruangannya Tuan. Jaiden mana mendengar ucapan tersebut, dia telah masuk ke dalam lift dan segera pergi. Astaga, kenapa Tuan Jaiden buru-buru seperti itu? Kan Nyonya Gianni sudah pergi, gumam sang karyawan dengan nafas terengah, dia jadi berteriak-teriak gara-gara Tuan Jaiden. Tiba di ruangan sang istri, Jaiden dibuat bingung saat tak melihat siapapun di sana. Jin, panggil Jaiden. Dia pun masuk semakin dalam dan menelisik seisi ruangan tersebut. Bukannya menemukan Gianni, Jaiden justru melihat sebuah ranjang dan banyak perabotan menyerupai kamar di dalam kantor tersebut. Dek. Jantung Jaiden seketika berdenyut nyeri karena mulai berpikir apakah selama ini Gianni tinggal di sini. Bukan rumah ataupun apartemen pemberian Tuan Keanu. Jaiden bahkan membuka lemari pakaian tersebut dan menemukan cukup banyak baju sang istri. Dia hanya mampu menatap nanar semuanya. Tuan, maaf mengganggu Anda, ucap sekretaris Gianni, setelah mendapatkan informasi tentang kedatangan Tuan Jaiden dari bagian langsung datang ke sini. Jaiden pun menoleh ke arah sumber suara tersebut. Apa Gianni tidak datang ke kantor? Tanya Jaiden. Maaf Tuan, tapi Nyonya Gianni memang tidak akan datang ke kantor ini lagi. Apa maksudmu? Tanya Jaiden dengan suaranya yang terdengar tinggi. Maaf Tuan, tapi perusahaan ini bukan lagi milik keluarga Jonathan secara utuh. Sebagai besar sahamnya sudah dibeli oleh Tuan Keanu, jadi yang memegang manajemen perusahaan bukan lagi Nyonya Gianni, jelasnya dengan kepala menunduk. Sementara Jaiden seketika membeku di tempatnya berdiri. Saat ini juga dia menemukan jawaban dari mana Gianni mendapatkan semua uang untuk membayar hutang padanya. Apalagi yang kamu sembunyikan padaku Jin? Batin Jaiden pilu. Jaiden mengusap wajahnya frustasi, dengan langkah kaki yang nampak terhuyung dia melewati sekretaris wanita itu dan keluar dari ruangan tersebut. Ya ampun, kenapa Tuan Jaiden terlihat kaget seperti itu? Masa dia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya? Gumam sang sekretaris. Dia sebenarnya iba melihat wajah Tuan Jaiden yang nampak terpukul, tapi aneh juga melihat keterkejutan itu, seolah mempertanyakan bagaimana perannya sebagai suami selama ini. Sepanjang jalannya yang kehilangan arah, Jaiden coba menghubungi nomor ponsel Gianni. Dia harus segera bertemu dengan wanita itu, dia harus meluruskan semua kesalahpahaman yang selama ini membelenggunya. Jaiden butuh penjelasan dari sang istri. Tapi sayang, nomor ponsel istrinya tersebut tak bisa dihubungi. Your number calling is not active and out of area, please check again at a few minutes. Sebanyak apapun Jaiden coba melakukan panggilan itu, hasilnya tetap sama. Entah nomor ponsel Gianni yang tidak aktif, atau nomor ponselnya yang diblokir. Tiba di dalam mobilnya, Jaiden kembali menatap kosong ke depan sana. Karena seketika semua perlakuannya pada sang istri kini kembali berputar jelas di ingatan. Saat berulang kali Jaiden memanggil Gianni dengan sebutan Jalang,
bahkan tepat di hadapan wanita itu Jaiden berkata bahwa Jeannie adalah jalangnya. Ark! Pekik Jaiden lalu memukul setir kemudi mobilnya. Aku harus ke rumah Papa Joe, Jeannie pasti ada di sana, yakin Jaiden. Saat itu waktu sudah menjelang sore, mobil yang dinaiki Jaiden akhirnya memasuki halaman rumah utama keluarga Jonathan. Jaiden seolah lupa dengan semua masalah keluarga yang mereka hadapi, seolah lupa dengan kesepakatan yang telah terjadi semalam tentang perceraiannya dengan Jeannie. Dia tetap datang ke sana seolah rumah itu adalah rumahnya sendiri. Jaiden bahkan menekan bel rumah dengan tidak sabaran, sampai seorang pelayan berlari untuk membuka pintu tersebut demi segera menghentikan bunyi bel yang beruntun. Dan alangkah terkejutnya pelayan itu ketika melihat Tuan Jaiden di depan pintu. Meski tak mendengar secara gamblang tapi para pelayan cukup memahami masalah tuannya. Mereka tahu jika Nona Jeannie dan Tuan Jaiden akan bercerai. Tuan Jaiden, sapa pelayan itu seraya menundukkan kepala memberi hormat. Tapi Jaiden tak mengindahkan sapaan tersebut. Ketika pintu sudah terbuka dia langsung saja menyelonong masuk dan mencari sang istri. Jin! Panggil Jaiden langsung, Jeannie. Teriaknya sekali lagi, suaranya yang riuh sampai menimbulkan kegaduhan. Mama Denisa yang sedang berada di dapur untuk menyiapkan makan malam pun seketika keluar mendatangi sumber suara itu. Ternyata benar, suara yang dia dengar adalah milik Jaiden. Di mana Jeannie, Ma? Aku ingin bertemu dengannya, tanya Jaiden, menatap nanar berharap segera dipertemukan dengan sang istri. Namun Mama Denisa tak kuasa untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang ada dia hanya terdiam dan bingung sendiri, justru mengajukan pertanyaan pula, kenapa kamu datang ke sini Jay? Apa ada sesuatu yang penting? Tanya Mama Denisa. Tapi sungguh, pertanyaan itu semakin membuat Jaiden frustasi. Karena yang paling dia inginkan saat ini adalah segera bertemu dengan Jeannie, bukan yang lain. Jaiden seperti kehabisan waktu. Aku mohon Ma, temukan aku dengan Jeannie lebih dulu, pinta Jaiden, lengkap dengan kedua matanya yang menatap penuh permohonan. Jeannie sudah tidak ada di rumah ini, dia sudah pergi, jawab Papa Joe, yang tiba-tiba datang dari arah belakang Jaiden. Membuat Jaiden sontak berbalik dan menghadap pada ayah mertuanya tersebut. Apa maksudnya Pak? Kemana Jeannie pergi? Aku harus segera bertemu dengan dia, balas Jaiden. Dua adik Jeannie mendengar keributan itu pun ikut datang ke sana tapi kemudian Mama Denisa bergerak cepat untuk membawa anak-anaknya itu masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Mama Denisa tak ingin anak-anaknya tersebut melihat perselisihan ini secara langsung. Di ruang tengah itu kini hanya menyisakan Jaiden dan Papa Joe saja, berdiri dan saling berhadapan. Bahkan Papa Joe tidak mempersilahkan Jaiden untuk duduk lebih dulu. Kurasa kamu sudah tidak punya hak untuk menemui Jeannie, bukankah kita semua sudah sepakat untuk kalian berpisah? Balas Papa Joe. Jika kini Jaiden menunjukkan raut wajahnya yang penuh permohonan maka tidak dengan Papa Joe, kini dia memasang wajahnya yang dingin, seolah telah mati rasa atas semua hubungan baik yang selama ini telah tercipta. Kemarin malam mungkin dia menundukkan kepalanya di depan seluruh keluarga Hutomo, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang Papa Joe adalah seorang ayah yang coba melindungi anaknya. Seorang ayah yang merasa begitu kecewa pada pria yang selama ini dia anggap sempurna. Jaiden yang selalu dia bangga-banggakan ternyata memberikan luka pada sang anak. Bahkan di saat Jeannie hamil dan telah coba menebus semua kesalahannya, Jaiden tetap bersama Lisa. Jangan begini Pak, aku mohon. Masih banyak hal yang belum selesai di antara aku dan Jeannie, pinta Jaiden, bahkan kini kedua matanya sudah nampak berkaca-kaca. Menghadapi kemarahan Papa Joe adalah yang paling dia takutkan. Tidak Jaiden,
Dintara kalian berdua sudah selesai. Sekarang pergilah, tidak perlu lagi datang ke rumah ini apalagi mencari Jeani. Mana bisa aku melakukan itu, Pak? Aku tidak akan bisa melakukannya apalagi di saat Jeani sedang mengandung anakku. Balas Jaiden. Apa kamu yakin dia anakmu? Bukankah selama ini kamu selalu menganggap Jeani adalah wanita jalang? Belas Papa Jo dengan gamblang, meski sakit sekali hatinya ketika mengucapkan kalimat tersebut. Tapi semua yang terjadi pada Jeani telah dia ketahui. Mama Denisa telah menceritakan semuanya demi mendapatkan maaf dari dia. Dan kenyataan ini adalah yang paling membuat Papa Jo merasa terpukul. Andai dia tidak bisa menahan emosinya sendiri, pasti sekarang Jaiden sudah habis dia pukuli. Dan mendengar pertanyaan Papa Jo tersebut, seketika Jaiden tersentak. Tak kuasa untuk kembali menjawab, tak bisa mengelak karena itu adalah kesalahannya yang paling fatal. Jaiden tak bisa menjawab apapun, dia hanya mampu bersimpuh dan memohon ampun. Maafkan aku, Pak, maaf, lirih Jaiden. Dia menunduk dan tanpa sadar ada air mata yang jatuh. Namun bukannya merasa tersentuh, Papa Jo justru pilih untuk memalingkan wajah. Sudah cukup. Kita semua pernah melakukan kesalahan, kita semua juga pernah mengucapkan kata maaf untuk memohon ampunan. Jadi, mari kita akhiri semuanya. Putuskan semua hubungan, putus Papa Jo. Jaiden makin tertunduk dengan tangis yang tak bisa dia tahan, sesak sampai membuat tenggorokannya sakit. Dan hatinya makin pilu saat dia lihat dua kaki Papa Jo akhirnya beranjak pergi dari sana. Jin, lirih Jaiden, sumpah dia ingin melihat Jeani saat ini. Jeanie. Pekik Jaiden, berharap sang istri mampu mendengar suaranya dan datang menemui dia. Tapi bukannya Jeani yang datang tapi seorang pelayan yang menghampiri. Maaf Tuan Jaiden, tapi Tuan Jonathan ingin Anda pergi, ucap pelayan tersebut. Di mana Jeani Bi? Di mana Jeani? Nona Jeani sudah pergi dari rumah ini, tapi Tuan Jonathan pun tidak tahu kemana beliau pergi. Dek. Seketika itu juga dunia Jaiden seperti berhenti berputar. Mama Denisa yang diam-diam memperhatikan Jaiden dari salah satu sudut ruangan pun merasa terenyuh hatinya. Dia memang tidak tahu apa tujuan Jaiden datang kemari, dia tidak mampu mendengar pembicaraan di ujung sana. Tapi melihat keputusasaan yang tergambar jelas di wajah Jaiden membuatnya iba. Namun meski begitu tidak membuatnya datang menghampiri, justru pergi dan coba untuk acuh. Lagi pula hubungan di antara dua keluarga memang telah benar-benar berakhir. Pergi bagaimana Bi? Katakan yang jelas. Tanya Jaiden lirih. Maaf Tuan, saya tidak punya hak untuk bicara panjang lebar. Tapi yang jelas Nona Jeani sudah tidak berada di rumah ini, jawab pelayan tersebut. Mari Tuan, saya antar Anda untuk keluar. Tuan Jonathan ingin Anda segera pergi dari rumah ini, ucapnya lagi, mengusir. Terpaksa mengucapkan kalimat tersebut karena perintah dari majikannya. Jaiden tidak punya pilihan lain, selain dengan terpaksa keluar dari rumah tersebut. Berdiri di teras rumah itu, pikiran Jaiden buntu. Coba kembali menghubungi nomor sang istri tapi tidak terhubung. Jin, ucap Jaiden lirih. Di teras rumah itu ada beberapa anak tangga kecil. Jaiden duduk di sana dengan semua keputusasaannya. Menunggu mungkin sebentar lagi Jeani akan pulang dan mereka bertemu di sini. Sampai malam menjelang, Jaiden belum beranjak dari tempat itu. Papa Jonathan sebenarnya tahu Jaiden masih berada di depan rumahnya, tapi sedikit pun tidak tergerak hatinya untuk meminta pria itu masuk. Abaikan saja dia, titah Papa Jo pada semua orang. Sampai jam 10 malam Jaiden masih berada di tempat ini, dinginnya malam seperti tak berpengaruh apapun. Dia hanya menunggu Jeani pulang.
Kemana kamu pergi, Jin? Kenapa tidak pulang? Gumam Jaiden. Jantungnya tersentak ketika akhirnya melihat sebuah mobil yang masuk ke halaman rumah tersebut. Dia kira mobil tersebut masalah milik Jeannie, tapi bukan. Semakin dekat mobil itu padanya, Jaiden sangat tahu bahwa mobil itu adalah milik sang asisten pribadi, Juno. Jaiden lantas bangkit dari duduknya, sementara Juno turun dengan segera dan menghadap pada sang tuan. Tuan, mari saya antar pulang. Ini sudah sangat larut malam, ucap Juno, kepala menunduk sesaat untuk memberi hormat. Bagaimana bisa kamu datang ke sini? Tanya Jaiden. Tuan Jonathan menghubungi saya dan meminta untuk membawa Anda pergi, lapor Juno apa adanya. Dan mendengar itu Jaiden hanya mampu tersenyum miris. Papa Jo tahu dia ada di sini, namun tetap memilih untuk acuh. Jaiden benar-benar merasa hancur, di pikirannya hanya penuh dengan Jeannie dan sang anak. Malam ini dia seperti hujan Jaiden, malam ini dia seperti pria lain yang mudah sekali menjatuhkan air mata. Kadang dengan bibir yang tersenyum pun Jaiden menjatuhkan air matanya. Cari Jeannie, Jun. Cari istriku, kata Jaiden dengan suara yang terdengar lirih, nyaris tak bertenaga. Baik tuan, saya akan cari Nyonya Jeannie dimanapun. Tapi sekarang ayo kita pulang dulu, ajak Juno, dia sangat iba melihat keadaan tuannya yang seperti ini. Juno bahkan memberanikan diri untuk menyentuh sang tuan dan membantunya masuk ke dalam mobil.